kalau belajar matematik yang pertama tuh latihan. Ya, jangan bosan latihan. Tadi udah bilang, jangan cuma nonton tutorial terus abis nonton ditinggal, nggak dilatih, nggak bakal bisa. Sebenarnya sih setiap anak itu kan ada zamannya ya. Setiap zaman itu ada cirinya. Nah, ini P2KPTK 2 keren, punya sarana untuk memberi kesempatan pada guru mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu dan juga semangat terus dalam menjalani aktivitas. Kembali lagi di podcast series P2KPTK 2 Jakarta Timur bersama saya Tia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial guru matematika dari SMP Negeri 139 Jakarta. Di sini kita bersama Ibu Dia. Halo Ibu Dia, apa kabarnya? Halo juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Bu? Alhamdulillah sehat semua. Saat ini kesibukan Ibu apa nih, Bu? Masih seperti biasa ngajar. Cuma karena kita masih PJJ, jadi ngajar sambil di rumah juga. Banyak lah yang dikerjakan, namanya ibu-ibu ya. Selain ngajar pasti ada yang dikerjain urusan rumah gitu. Oh iya, Bu Dia ini menjadi guru dari sejak kapan ya, Bu? Udah lama ya, barangkali ibu termasuk yang sebentar lagi pensiun. Ya 10 tahun lagi sih, masih 10 tahun lagi. Tapi ibu SK itu sebenarnya ngajar, kalau ngajar itu sebelum dari PNS ibu sudah ngajar. Tapi SK PNS itu ibu tahun 1994. 94. Saya belum lahir ya. Belum lahir ya. Sudah lama ya. Sudah lama sekali. Awal mengajar Ibu dulu di mana tuh, Bu? Waktu SMA ibu udah ngajar, sempat ngajar di panti asuhan. Jadi dekat sekolah ibu daerah Rawamangun SMA itu ada panti asuhan. Ibu sempat menawarkan diri ke sana. Karena ibu sebenarnya emang senang ngajar, jadi ibu menawarkan diri, ini ada nggak adik-adik yang SD kesulitan belajar, ibu tawarin tuh dan bersambut. Jadi ibu sempat ngajar lah, walaupun nggak lama, ngajar di situ mungkin sekitar setengah tahun, ngajar anak-anak SD di situ. Anak SD. Dari awal udah mengajar matematika, Bu? Karena memang waktu itu sebenarnya nggak niat ngajar matematik ya, karena kalau SD kan banyak, jadi ibu menawarkan diri, ada nggak nih adik-adik yang mau belajar, dan yang itu belajar matematika SD dan SMP. Waktu itu ibu ngajar fisika juga untuk SMP. Oke, itu. Berarti memang niat lillahi ta'ala atau ada cita-cita atau bagaimana? Karena senang aja, mungkin dulu mungkin bisa juga ya jadi cita-cita jadi guru ya, tapi sebelum punya cita-cita itu pun ibu seneng ngajar, seneng dulu juga sempet jadi ngajar itu, nggak ngajar matematik, ibu juga pernah ngajar ngaji di daerah Priuk, jadi jauh-jauh tuh pulang kuliah kadang-kadang udah lebih awal pulang kuliah kita ngajar ngaji dulu gitu, ngajar anak-anak kecil. Kemudian di panti asuhan ngajar matematika dan fisika untuk anak SD dan SMP. Kalau awal mula jadi guru di sekolahan itu kapan dulu? Guru di sekolah tuh karena memang ibu kuliah di pendidikan ya, di jurusan kependidikan, memang arahnya ke guru. Kemudian kita juga dilatih, kalau untuk kuliah di kependidikan kan kita ada tuh pelatihan harus micro teaching, ngajar. Kemudian memang setelah selesai kuliah tuh ibu udah langsung sudah ditempatkan jadi guru di sekolah ini gitu, udah ada bawa SK seperti itu. Iya. Dan memang niatnya juga awal juga
udah kayaknya ini udah ide banget, senang banget sama dunia pendidikan. Yang kesan ibu itu, kenapa ibu senang dunia pendidikan, ketika ibu pertama ngajar di di panti asuhan. Jadi kan belum pernah ngajar sebelumnya ya, kecuali ngajar ngaji itu. Iya. Nah ketika ngajar, kalau ngajar ngaji itu kuliah, berarti ngajar pertama itu di panti asuhan itu. Jadi ngajarnya itu setiap seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Kemudian pernah, kan ibu juga tinggal daerah situ dekat, maksudnya di daerah Rawamangun. Pernah 1 kali ibu lewat Rawamangun naik bajai, terus ada murid ibu manggil ibu gitu, teriak-teriak gitu. Nah itu seneng banget dipanggil sama murid gitu. Itu jadi ada kepuasan lah, walaupun waktu itu emang gak dibayar kan, karena memang maksudnya seneng aja ngajar, cari siapa nih yang perlu dengan kita gitu untuk ngajar. Nah itu seperti itu. Jadi dipanggil ibu sama murid tuh, aduh bahagia banget. Itu pertama kali dipanggil sama murid sama murid dari panti asuhan itu. Berarti emang passionnya di mengajar. Ya mungkin seneng ngajar. Senang mengajar. Oh iya, Tia mau tanya nih Bu, menurut Ibu matematika itu susah nggak sih? Kalau ibu guru matematik, nggak susah lah kalau kalau ngajar matematik SMP nggak susah, karena ibu bertahun-tahun. Makanya ibu sering bilang ke murid ibu gini, ada murid ibu kok ini ibu bisa sih cepet. Ya iyalah, ibu kan ngajar udah lebih dari 20 tahun, soalnya kayak gini, pasti bisa, kamu juga pasti bisa. Tapi mungkin kalau dikasih soal yang lain untuk tingkatan mahasiswa ya, tingkatan SMA juga mungkin kan udah lama ya ibu nggak megang pelajaran semua, ya susah juga. Jadi emang sebenarnya nggak ada yang susah, tapi kalau dipelajari pasti bisa. Dan ya akhirnya akan bisa setelah dipelajari gitu. Bisa karena terbiasa. Betul, apalagi matematik harus latihan. Nggak mungkin kita belajar matematik itu nonton YouTube, abis nonton kita nonton doang, terus udah selesai besok ulangan, nggak dicoba, nggak mungkin. Jadi emang harus nyoba. Jadi dan nyoba itu beda-beda. Ada orang 1 kali nyoba, 1 kali soal dia paham. Ada yang harus 10 soal baru paham. Ada yang udah 10 soal, sekarang 10 soal, besok 10 soal, besok 10 soal baru paham. Jadi gitu. Tapi intinya belajar itu kan proses dari tidak bisa jadi bisa. Selama itu kelihatan, selama itu ada tutorial, ya pasti bisa dipelajari gitu. Jadi nggak ada yang ya susah, wajar susah, namanya sesuatu yang tadinya kita nggak tahu ya pasti susah. Selama ini ada rintangan nggak sih Bu, selama belajar mengajar matematika ini? Rintangan atau kesulitan menjadi guru dalam sebenarnya rintangan yang pertama itu karena mindset secara umum bahwa matematik itu susah. Ya itu udah pasti itu jadi rintangan. Sebenarnya bukan matematik aja, apapun bidangnya, ketika kita nganggap itu udah susah, pasti kita akan susah, udah nganggap susah, udah lemah duluan. Padahal kalau kita mau pegang prinsip semua bisa dipelajari, kita akan bisa gitu. Jadi rintangan pertama itu, selama di kepala kita masih ada mindset itu akan jadi rintangan. Rintangan kedua, ya rintangan utama itu sih mindset bahwa matematik itu susah. Oh ya, rintangan kedua ini mindset juga bahwa guru matematik itu killer. Guru matematik juga kan gitu dulu kan. Kalau zaman ibu ya, ibu kan lahir tahun 70-an ya, udah tua ya. Di kepala ibu juga gitu, guru matematik itu killer. Ngeri udah. Ini hanya guru matematik nih. Udah bayangan kita udah kayak gitu. Nah, itu jadi rintangan pasti. Rintangan utama malah seperti itu. Itu tuh harus dirubah tuh mindset itu supaya kita rintangan itu hilang gitu. Oh iya, kalau ingat matematika itu saya jadi ingat juga sama Jerome Pauline tuh Bu. Ibu tahu kan Jerome Pauline? Apa tuh? Jerome Pauline yang artis YouTube, artis influencer juga. Jangan nanya itu ke ibu ya? lah, ibu beda generasi. Kalau ibu nonton YouTube-nya apa, masakan gitu, tapi enggak kan. Belum lihat aja kali nanti. Gimana tuh? Jadi dia tuh emang gemar banget gitu sama matematika. Oh iya, yang orang, iya. Sekarang di Jepang. Iya yang di Jepang ya, iya. Pernah lihat. Iya, itu
dia suka banget gitu matematika. Itu Iya, menurut iya. tanggapan ibu gimana tuh kalau kayak gitu anak-anak yang suka matematika gitu? Ya tiap anak kan punya passion ya. Kebetulan dia suka matematik sehingga dia eksplor tuh kesukaan dia sampai dia bisa ya dia eksplor, dia inovasi. Dengan inovasi dia bisa bikin YouTube, dia bisa kemana-mana. Sampai mungkin apa namanya yang subscribernya banyak ya, termasuk banyak ya. Akhirnya Banyak bisa dapat banget. uang dari Iya, situ ya, benar. ya kayak gitu. Sebenarnya sih tergantung ini ya, apa namanya, emang setiap kesukaan itu pasti kalau di apa diseriusin ya nggak hanya matematik, dan pasti itu ngebantu banget kan, dia kan bahas-bahas soal ya, Iya. ngasih trik-trik kayak gitu, pasti terbantu itu. Dan itu ya bagus lah seperti itu. Mungkin bukan hanya matematik, bisa yang lain juga bisa ngasih tips, trik-trik itu seperti itu. Kalau sekarang tuh kan kondisinya pandemi ya Bu ya. Bagaimana ibu mengajar gitu supaya anak-anak ibu tuh cepat nangkap gitu? Ada kesulitan nggak Bu dalam pembelajaran daring ini? Pasti itu yang kita terkaget-kaget. Ini kan pandemi, kita nggak nyangka ya. Tiba-tiba kita nggak tahu dunia kayak 180 derajat berubah. Sehingga pasti terkaget-kaget. Nggak hanya murid, guru, orang tua, itu semua komponen masyarakat pasti kaget. Ya, dan untuk guru yang dikagetkan lagi, kita nggak kebayang ketika kita harus PJJ itu ngajarnya kayak gimana. Apalagi matematik kan harus ngejelasin, harus gimana ya caranya nih anak-anak ngelihat langkah-langkahnya. Nah, itu kan pasti menuntut penguasaan teknologi. Akhirnya masa pandemi ini bagi guru tuh kayak dijorokin, harus bisa loh ini, harus. Tadinya kita nggak pernah Google tuh taunya cuma untuk searching, untuk nyari-nyari data aja. Akhirnya kita, oh Google itu ternyata lengkap ya, bisa jadi manajemen kelas kita gitu. Oh bisa bikin soal, bisa pakai Google Form, bisa bikin macam-macam, banyak lah. Akhirnya mau nggak mau guru, mau nggak mau ya, semua guru wajib untuk menguasai teknologi, minimal teknologi yang menyangkut manajemen kelas. Mungkin ada orang yang anggap manajemen kelas nggak penting, ya. Mungkin ada guru, artinya gini, kita kan perlu perlu dokumentasi. Guru tuh perlu dokumen pekerjaan anak, dokumen dokumen kita sebagai guru secara administrasi. Itu kan harus kita simpan. Berapa sih kapasitas handphone kita untuk menyimpan? Ya, kalau kita cuma pakai misalkan pakai WhatsApp aja, berapa sih yang bisa kita sampaikan kalau kepada siswa kalau kita nggak pakai teknologi? Berapa persen yang bisa diserap? Dengan teknologi aja barangkali yang bisa kita diserap oleh siswa itu cuma berapa persen. Jadi memang mau nggak mau guru tuh harus, ya itu yang saya bilang, dijorokin, guru itu harus belajar. Saya akhirnya belajar itu, oh gimana sih bikin Google Form, oh ternyata setelah dicoba bisa ya. Jadi pertama bisa itu kita kan seneng, pasti gitu ya. Sesuatu yang tadi kita nggak bisa terus bisa seneng. Nah itu akhirnya kalau saya secara pribadi, akhirnya wah jadi semangat untuk mempelajari yang lain. Ya, kita pakai Google Classroom untuk manajemen kelas. Sebenarnya untuk manajemen kelas apa aja bisa dipakai. Kalau sekolah udah punya e-learning, enak ya, kita tinggal pakai. Tapi untuk sekolah yang belum punya e-learning, kalau menurut ibu harus punya tuh bagaimana di manajemen kelasnya. Selama 1 tahun pengajaran, dia ngajar 6 kelas, dia harus punya dokumentasi tugas-tugas siswa di mana. Kalau di HP, habis kirim siswa hapus, kirim hapus. Tapi kan kalau di Google Classroom ada, terdokumentasi. Seperti itu. Jadi mutlak punya manajemen kelas bagi semua guru. Terserah mau pakai Google, mau pakai Microsoft, kan sekarang ada. Jadi bebas aja, tapi minimal punya untuk guru megang manajemen kelas. Nah itu artinya selama pandemi ini banyak banget harus yang dirubah, dan itu 1 tahun itu kita adaptasi. Ini kan udah tahun kedua ya kita masuk ke pandemi. 1 tahun itu adaptasi guru. Pertama ngajar tuh pakai WhatsApp dulu, ternyata WhatsApp pakai voice note, udah gitu dikasih ke siswa, masuk sih TikTok, cuma lebih TikTok ternyata setelah kita menggunakan yang lain gitu. Ada sarana-sarana
IT yang lain yang bisa kita pakai gitu. Ternyata lebih hasilnya lebih bagus gitu, seperti itu. Akhirnya setelah pakai WhatsApp, ada yang pakai Telegram. Akhirnya setelah pakai itu, oh ya kita bisa pakai video. Karena kalau kita di kelas kan kita tahu nih murid, semua murid bisa kita lihat nih, oh ini paham, ini enggak. Tapi kalau misalnya PJJ kan kita nggak ngelihat. Anak-anak kadang-kadang kalau kita zoom kameranya mati. Kita nggak tahu. Kadang-kadang alasannya ya memang kuota mungkin mempengaruhi ya. Akhirnya kita toleransi. Cuma kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang jelas kita harus tahu apa yang kita sampaikan tuh sampai ke siswa. Makanya kita akhirnya oh iya harus ada video nih, ada video pembelajaran yang harus disampaikan ke anak-anak. Akhirnya guru harus belajar bikin video, walaupun ya sekedarnya aja, nggak profesional. Yang penting nyampe lah. Dulu awalnya saya bikin video gini, pakai zoomnya diarahin ke papan tulis, ngajar gitu. Ribet kan? Gitu seperti kayak gitu. Kemudian ada akhirnya coba ada rekam layar, Camtasia. Itu kan proses yang kita cara yang kita temukan ketika kita menjalani proses. Kalau kita nggak jalan proses, nggak temu, kita nggak tahu, nggak perlu Camtasia itu apa, rekam layar itu apa, kayak gitu. Jadi akhirnya proses itu mendorong kita untuk belajar. Walaupun kalau orang sekarang kan kalau generasi digital kan sekarang ya, kalau ibu itu kan generasi tengah-tengah lah, digital enggak tanggung-tanggung gitu. Tapi minimal untuk kita proses belajar mengajar, pengajaran kita sudah terintegrasi dengan IT ya, tadi pakai manajemen kelasnya, pengajarannya. Itu salah satunya yaitu pakai YouTube. Bikin enaknya sih YouTube itu kita sendiri yang menjelaskan, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain kadang-kadang beda, yang mau kita ajarin apa, yang tersedia di YouTube yang apa. Jadi enaknya emang kita bikin seperti itu. Jadi kita bikin video pembelajaran. Betul. Dan ibu di P2K PTK 2 itu alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi yang materi matematika. Kesempatan itu nggak semua guru dapat. Itu kesempatan yang langka, dan akhirnya ibu terima karena memang sangat membantu. Jadi ibu punya dokumentasi pengajaran ibu dari secara berurut. Kalau ibu bikin belum tentu bisa berurut seperti itu. Kadang-kadang hasilnya jelek, akhirnya nggak jadi direkam, banyak salahnya seperti gitu. Nah ini P2K PTK 2 keren, punya sarana untuk memberi kesempatan pada guru mengembangkan. Nah ya nih buat sobat kompeten, kasih info nih sobat kompeten yang ingin bahan ajar, boleh kok nanti di P2K PTK 2 Jakarta Timur. Jadi nanti kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa melalui video pembelajaran. Oh ya Bu, dari sekian banyak anak-anak ibu, ada nggak anak-anak ibu yang masih kontekan sampai sekarang, terus ngabarin dia udah sukses atau gimana gitu Bu? Ada beberapa siswa. Dia ngabarin dia sudah kuliah, yaitu dia kuliah di Kerawang, di universitas apa? Ada sih ngasih tahu, tapi nggak banyak. Ibu tuh dikenal jutek, mungkin cara pembawaan ngajar. Ini yang dievaluasi juga. Sampai anak-anak itu nggak barangkali bagusnya itu kan kita punya ada chemistry antara kita dengan siswa ya. Tapi itu kan kembali lagi kepada pribadi. Ada orang yang enak diajak ngobrol. Ada yang barangkali ibu termasuk orang yang nggak enak diajak ngobrol barangkali. Jadi ada yang masih kontak tapi nggak. Ada teman ibu yang sampai sekarang sampai udah punya anak, jadi dari cucunya, anaknya sampai ibunya itu muridnya dia semua dan masih terhubung. Nah, ibu belum sampai seperti itu.
Mungkin dari itu tadi kali ya, mindset yang guru matematika tuh gila. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi sih Iya. dari mana. Ibu kadang-kadang mau ngelucu gitu, udah coba nih ngelucu, tapi nggak ada yang tahu kan, garing kan, nggak ada yang tahu, ya udah deh, emang nggak bisa barangkali gitu seperti Iya, itu. benar. Ibu kan sudah lama mengajar nih Bu. Nah, kalau karakteristik siswa sekarang bagaimana tuh Bu, menurut Ibu? Karakteristik siswa sekarang, sebenarnya sih setiap anak itu kan ada zamannya ya. Setiap zaman itu ada cirinya. Ya, kalau ibu mau bandingkan dengan masa-masa ibu sekolah, barangkali ibu bisa katakan, dan ini bisa biasa tuh jadi obrolan sama ya orang-orang seumuran ibu ya. Beda ya nih anak sekarang, kalau anak dulu kita ketemu guru takut gitu, ketemu guru nunduk. Kalau sekarang kan enggak, guru lewat dicuekin gitu. Nah itu jadi obrolan. Gitu. Nah itu obrolan-obrolan santai yang barangkali bisa mewakili kondisi anak ya, kondisi siswa ya. Walaupun barangkali nggak bisa dibilang juga semuanya seperti itu. Tapi yang jelas setiap zaman itu akan berbeda. Sekarang kan anak-anak zaman digital, ya mereka bisa dapat ilmu dari mana aja. Kita nggak ngasih pun mereka bisa tahu. Kita ngasih soal nih, mereka tinggal foto bisa dapat jawabannya kan sekarang gitu. Nah, sementara yang model-model ibu yang udah generasi jauh dari generasi mereka nggak ngerti, oh bisa ya ternyata gitu. Jadi kadang-kadang guru kan juga bisa diakalin. Nah itu kan peluang anak untuk ngakalin gitu, seperti itu. Ya jadi karakter, kembali lagi ya ke karakter ya. Harusnya kan karakter itu nggak ada ya, ngakalin gitu apa. Jadi intinya itu penanaman nilai-nilai. Ya, kembali kepada penanaman nilai-nilai. Kalau misalkan di zaman apapun dulu atau sekarang, kalau penanaman nilai itu tetap berjalan, siswa-siswa yang santun tuh ada, dan sekarang juga banyak kok siswa yang santun, siswa yang orang hormat sama gurunya. Cuma hanya saja ya tadi ya, karakter itu kan bisa dipengaruhi oleh kondisi pandemi ini. Ya kita jarang ketemu siswa, ya siswa juga nggak kenal gurunya. Ketemu di Zoom kan belum tentu juga bisa kenal, sehingga barangkali itu juga salah satu kendala ya, kita bisa menilai siswa seperti itu. Tapi secara umum kalau karakter itu ini sih karakter siswa itu tidak terlalu menurut ibu ya, nggak terlalu berbeda. Intinya tiap zaman itu pasti ada ciri khasnya gitu. Nah, menurut Ibu kenapa sih banyak siswa yang menganggap matematika itu susah? Ada tuh pernah saya waktu masih sekolah disebut kalau matematika itu, belajar matematika itu mati-matian gitu. Iya. Kenapa tuh menurut Ibu kalau banyak yang menganggap seperti itu? Iya, biasanya susah itu karena dia tidak mengetahui konsepnya. Jadi matematik itu dibangun dari SD, ya. Yang harus dikuasai saat SD itu adalah sepanjang pengalaman ibu ya, yang harus dikuasai waktu SD itu adalah mereka hafal perkalian 1 sampai 10. Kalau zaman ibu dulu kita mencongak ke depan kelas, namanya mencongak di depan kelas. Siapa yang bisa mencongak itu bisa boleh pulang. Jadi kita ngafal tuh 1 kali 5, 2 kali 5 gitu. Yang paling senang kalau disuruh hafalan perkalian 5 kan, itu udah gampang. 1 sampai 5 itu gampang. Tapi dari 6 sampai 9 itu agak susah. Nah, itu kan akhirnya anak-anak berusaha untuk menguasai itu. Nah, itu modal tuh. Hafal perkalian itu 1 sampai 10. Kemudian yang harus dikuasai juga, dasar yang harus dikuasai adalah penjumlahan pecahan. Ini ibu jadi bicara materi nggak apa-apa ya. Yang harus dikuasai itu adalah penjumlahan operasi hitung pada pecahan, operasi hitung pada bilangan bulat. Ini 3 ini kalau mereka nguasain, mereka KPK dan FPB itu termasuk ya. Kalau mereka nguasai SMP itu mereka akan gampang ikut. Kalau udah SMP gampang, nanti ke SMA-nya juga gampang. Jadi kenapa matematik susah? Karena mereka langsung belajar ke yang susah. Jadi mereka nggak menguasai dasarnya,
langsung. Mereka nggak tahu nih 1/4 ditambah 3/7 berapa. Pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut gitu. Ada yang jawab, itu kan nggak tahu kan, nggak paham kan. Tapi kemudian nggak diperbaiki itu kesalahan itu. Mereka nggak paham, yang dasar itu nggak diperbaiki. Terus pindah ke materi selanjutnya, aljabar. Aljabar ada penjumlahan pecahan aljabar. Lo yang pecahan biasa aja nggak bisa, ke pecahan aljabar, iya. udah kan, udah ketinggalan. SMA mereka ketemu lagi. Udah jadi jadi ibaratnya kayak apa namanya ya udah apa namanya ya itu nggak bisa dari awal, nggak diperbaiki. Harusnya ketika guru menyadari bahwa oh ini anak nggak bisa, masuk karantina tuh, idealnya begitu, masuk karantina nih. Itu terdeteksi bagusnya SMP. Jadi masuk SMP ini terdeteksi nih anak ini nggak bisa, masuk karantina. Betulin dulu nih dasar-dasarnya. Kalau udah dasarnya bisa, mereka akan gampang ngikutin. Seperti itu. Jadi yang kenapa matematik itu dibilang susah, karena mereka belajar nggak dari dasarnya, nggak menguasai dasarnya. Yang paling dasar itu ya tadi Ibu bilang itu. Seperti itu. Nah ini terakhir nih Bu nih. Ya. Boleh berikan saran nggak Bu untuk siswa atau peserta didik di kondisi saat ini nih? Kepada sobat kompeten mungkin. Iya. Saran ini sih secara umum sudah Ibu sampaikan kepada siswa Ibu. Kalau belajar matematik, yang pertama itu latihan. Ya, jangan bosan latihan. Tadi Ibu udah bilang, jangan cuma nonton tutorial, terus abis nonton ditinggal, nggak dilatih, nggak bakal bisa. Jadi saran Ibu, pelajari matematik itu dengan latihan, karena memang esensi dari matematika itu mengerjakan latihan. Gitu. Kedua, jangan ini sih untuk secara umum. Jangan takut nanya. Oh iya. Iya. Kalau takut nanya gimana? Nggak bakal ngerti lah. Seperti itu. Berarti itu tadi ya sarannya, yang pertama itu latihan, kemudian yang kedua jangan takut nanya. Itu untuk belajar matematika ya Bu ya. Iya. Agar mudah dipahami tentunya. Nah, oke, terima kasih Bu Dia, obrolannya sangat menarik nih tentang matematika. Iya. Kebanyakan kan memang orang-orang tuh susah banget gitu matematika, bahkan ada yang benci gitu sama matematika. Sekarang banyak yang suka matematika. Sekarang tapi alhamdulillah udah mulai banyak. Iya. Karena sekarang metode pengajarannya juga udah mulai berkembang. Benar-benar. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dia. Semoga sobat kompeten bisa mengambil pelajaran ya dari obrolan kita saat ini ya Bu ya. Iya. Semangat terus Ibu untuk mencerdaskan anak bangsa. Sampai jumpa lagi di next episode. Oke, terima kasih. Baiklah sobat kompeten, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.